Reka ulang kasus penusukan siswa pengudi luhur Raffi Aga Winasya Benyamin 17 tahun berlangsung secara tertutup pada Minggu siang 11 Desember. Dalam reka ulang yang berlangsung di tempat kejadian di Cafe Sai Rooftop, para wartawan yang ingin meliput dihalangi oleh polisi. Sejumlah saksi terkait tewasnya korban Raffi tidak dihadirkan di lokasi kejadian. Menurut kuasa hukum korban, Alova Mengko, mereka akan dihadirkan secara terpisah. 7 orang tersangka yang hadir dalam reka ulang ini terdiri dari Febri, MT, HLM, RB, AB, CON, dan FJR. Beberapa orang saksi juga hadir dalam reka ulang ini, seperti manajemen Sai Rooftop dan oknum anggota TNI berinisial SAN. Sementara Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Budi Irawan mengatakan, pihaknya masih terus mencari barang bukti lainnya. Dari Jakarta Selatan, Novriaji, Poskota TV melaporkan. Reka ulang kasus pembunuhan ibu dan anak yang digelar tim penyidik dari Polda Metro Jaya di kawasan Sukapura, Cilincing, Kamis siang 8 Desember ditolak salah satu tersangka. Kris Bayudi, 26 tahun, selaku tersangka bersikeras tidak mau menjalani rekonstruksi karena merasa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembantaian tersebut. Selain Kris Bayudi, petugas juga menghadirkan tersangka utama Rahmat Awipi 27 tahun yang datang dengan pengawalan cukup ketat. Berbeda dengan sikap rekannya, tersangka Rahmat terlihat tenang menjalani setiap adegan rekonstruksi sesuai dengan berita acara pidana atau BAP. Proses rekonstruksi di rumah kontrakan yang dihuni korban Hartati 30 tahun dan anaknya Erianti 6 tahun di Gang Salon, Kelurahan Sukapura, Cilincing itu spontan mengundang perhatian warga sekitar yang penasaran ingin melihat kedua pelaku pembunuhan sadis tersebut. Kendati jumlah massa tak terlalu banyak, namun penjagaan dari petugas gabungan Polsek Cilincing dan Polres Jakarta Utara terpantau cukup ketat. Hal itu untuk mengantisipasi kejadian aksi amuk massa terhadap kedua tersangka. Dalam reka ulang tersebut juga dihadiri sejumlah kuasa hukum Kris Bayudi yang sengaja datang untuk memantau proses reka ulang itu. Dalam keterangannya, salah satu pengacara, Jeprika, menyebutkan kalau rekonstruksi yang digelar petugas dengan melibatkan Kris Bayudi sangat tidak tepat, mengingat kliennya itu tidak terbukti melakukan aksi pembunuhan bersama Rahmat. Karena pada saat kejadian, Kris Bayudi sedang berada di pabrik tempatnya bekerja. Jadi dia tidak ada di tempat kejadian ini pada saat malam kejadian. Kami punya buktinya, kami ada daftar absensi, presensi dia di tempat kerja pada tanggal kejadian. Lalu ada juga saksi-saksi teman-teman dari Kris Bayudi. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan. Peristiwa pemerkosaan disertai pembunuhan sadis yang menimpa EF, seorang karyawati, tewas di dalam mesnya di Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Diwarnai kericuhan, di mana warga dan keluarga korban yang geram akan ketiga pelaku sempat mengejar tersangka setelah usai menjalani rekonstruksi di TKP. Polisi yang mengawal ketiga pelaku langsung membawa para pelaku ke dalam mobil untuk menghindari warga yang ingin menghakimi para pelaku. Tidak hanya itu, kedatangan para pelaku pun disambut dengan sorakan dari warga dan spanduk yang terbentang di TKP yang menuntut agar pelaku dihukum mati. Kini ketiga tersangka harus menjalani hukuman atas perbuatan pembunuhan sadis terhadap Eno Fahira. Yang dalam posisi dalam keadaan sudah lemas. Reka ulang mutilasi terhadap Dharma Tri Astuti, 35 tahun, wanita pedagang soto ayam yang dilakukan suaminya, Banget Situmorang, berlangsung di rumahnya, Jalan Bungu Raya, Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Kamis siang 7 Maret. Tersangka Banget, 36 tahun, beserta wanita selingkuhannya, Tini, 39 tahun, digiring petugas Polres Jakarta Timur dengan pengawalan yang cukup ketat. Begitu keduanya tiba di tempat rekonstruksi, ratusan warga sekitar langsung meneriaki dan menyoraki dengan berbagai umpatan. Menurut Kapolsek Ciracas, Kompol Senen, dalam reka ulang ini dilakukan 56 adegan, 36 di rumahnya dan 20 adegan dilakukan di jalan tol. Tersangka disergap petugas Resmob Polres Jakarta Timur yang dipimpin Kanit AKP Ujang Rohanda di rumahnya Jalan Bungu Raya yang juga dijadikan sebagai tempat pembantaian. Selain meringkus Banget, petugas juga menggelandang pembantunya Tini yang ikut membantu membuang potongan tubuh korban di jalan tol.
Dari Jakarta Timur, Noviaji, Pos Kota TV melaporkan.